Malam pertama bulan Rajab, Allah menurunkan barokah, menurunkan maghfirah. Siapa yang punya dosa, punya kesalahan banyak, tentunya kita mempunyai banyak kesalahan, banyak keteledoran, banyak dosa. Maka pada malam pertama bulan Rajab ini Allah membuka pintu maghfirah. Maka rugi bagi setiap orang yang pada malam pertama bulan Rajab ini, nanti Selasa malam Rebo bertepatan dengan malam tahun baru, tidak digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minum, ini kan minum kan perintah Allah kan. Minum ini bisa menjadi hal yang luar biasa ketika diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, supaya kita mengetahui ya, bahwa begitu hebatnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kita syukur menjadi umat Rasulullah SAW. Bayangkan, kita sebagai umat Nabi Muhammad umurnya pendek. 70 tahun, 80 tahun, mungkin ada yang 90 tahun. Itu sudah luar biasa. Tapi amal-amalan kita akan menjadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini keistimewaan umat Nabi Rasulullah. Umat-umat sebelum Rasulullah umurnya panjang-panjang ribuan tahun. Tapi umat Rasulullah SAW umurnya pendek-pendek. Tapi keistimewaannya, walaupun umurnya pendek, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna ahsana ahadukum islamuhu. Di antara kalian kalau yang mau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amaliyahnya ini, ya, perkara yang mubah saja bisa menjadi luar biasa, seperti minum, ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu hasanatin ya'maluha taktubu lahu bi'ashri amthaliha. Ini yang Rasulullah. Orang melakukan satu kebaikan, ya. Ini yang ngomong Rasulullah. Kalau yang ngomong Rasulullah pasti melakukan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim berarti sudah melakukan satu kebaikan, akan dibalas oleh Allah berapa tadi? 10, ya. Akan dibalas 10. Coba dalam hal kecil saja kita melakukan hal yang mubah, contoh tadi minum, ya. Satu minum saja kita bisa melakukan beberapa kebaikan kalau kita teliti lebih detail. Coba Bismillahirrahmanirrahim, sebelum minum kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sudah melakukan berapa? 1. Allah akan membalas berapa? 10. Ya kan? Tadi Rasulullah mengatakan satu kebaikan akan dibalas 10. Kemudian minum dengan tangan kanan. Rasulullah SAW minum dengan tangan kanan. Berarti kita mencontoh Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Berarti sudah melakukan berapa? 2. Minum sebelum minum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, minum dengan tangan kanan, ya kan, sudah mendapatkan 20. Ya. Minum dengan tata cara duduk, sudah berapa kebaikan? 3 kebaikan. Allah balas 30 kebaikan. Ya. Kemudian minum dengan 3 cegukan 1 kali nafas, sudah melawan berapa? 4 kebaikan. Ya. Akan dibalas oleh Allah sudah 40 kebaikan. 10 pahala.
40 pahala. Kemudian setelah minum mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berapa? 5. Dalam satu kebaikan saja kita minum, hal mubah saja sudah mendapatkan 5 kebaikan. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 50 kebaikan. Coba minum saja kita sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 50 kebaikan. Ini hal yang sepele. Tapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bi asyri amthaliha. 10 kebaikan setiap satunya. Coba dalam hal minum, nanti dalam hal makannya, dalam kita memakai pakaian, kita keluar rumah, kita mau menyetir mobil, mau naik kendaraan, ya enggak? Berapa kebaikan seandainya kita teliti lebih banyak lagi hal-hal yang sepele ini, yang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ketika dilakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau keluar rumah membaca bismillahirrahmanirrahim, mau naik kendaraan bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Mau bekerja bismillahirrahmanirrahim, mau berpakaian bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak yang kita lakukan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini. Kemudian kita sudah menerangkan bismillahirrahmanirrahim, sebenarnya masih banyak. Tapi pada malam hari ini saya melihat di kalender ada informasi dari Rasulullah SAW. Ada hal yang perlu diperhatikan oleh umat Islam, bahwa malam Rebo ini adalah malam pertama bulan Rajab. Malam Rebo ini malam pertama bulan Rajab. Kebenaran malam pertama bulan Rajab ini bertepatan dengan malam tahun baru Masehi. Maka ada 2 pilihan nih umat Islam. Ya. Mau merayakan malam pertama bulan Rajab sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, atau mau mengikuti hawa nafsu dengan berpesta hura. Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak akan ditolak, artinya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, di antara malam tersebut awwalul lailatin min Rajab. Awal malam pertama bulan Rajab. Nah, malam pertama bulan Rajab ini malam yang istimewa. Allah membuka pintu langit. Allah akan mengijabahi doa-doanya. Allah akan mengijabahi doa-doa orang yang pada malam pertama bulan Rajab mengadakan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam pertama bulan Rajab, Allah menurunkan barokah, menurunkan maghfirah. Siapa yang punya dosa, punya kesalahan banyak, tentunya kita mempunyai banyak kesalahan, banyak keteledoran, banyak dosa. Maka pada malam pertama bulan Rajab ini Allah membuka pintu maghfirah. Maka rugi bagi setiap orang yang pada malam pertama bulan Rajab ini, nanti Selasa malam Rebo bertepatan dengan malam tahun baru, tidak digunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya malam pertama bulan Rajab tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam pertama bulan Rajab, ingat, meminta ampun. Bahkan aslafuna soleh, ulama-ulama terdahulu itu, orang-orang soleh, dari begitu yakinnya bahwa malam pertama bulan Rajab adalah malam yang begitu Allah menurunkan rahmat, Allah mengijabahi doa-doa bagi setiap hambanya, itu siangnya para ulama itu menulis apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi keinginannya, cita-cita di dunia dan cita-cita di akhirat. Nanti pada malam pertama bulan Rajab, para ulama kita berdoa. Dan ditulis itu, tulisan-tulisan yang tadi yang ditulis, diutarakan pada malam pertama bulan Rajab, dari begitu yakinnya.
Sebab ini informasi langsung dari Rasulullah SAW. Ya, tentunya kita yakin bahwa yang kita lakukan nanti pada malam pertama bulan Rajab ini harus dimaksimalkan. Ya. Kemudian malam pertama bulan Rajab perlu kita ketahui bahwa tadi saya katakan ada dua pilihan. Kalian akan milih yang mana ini? Mau digunakan untuk bermunajat kepada Allah atau mau digunakan berpesta hura ini? Ini pilihan yang harus kita pilih sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya gambarkan begini. Malam pertama bulan Rajab, Allah menurunkan, menghujani rahmat, menghujani barokah. Maka tinggal kitanya mau menampung dah. Contoh, ini lagi musim hujan. Kalian kalau mau mendapatkan air hujan harusnya bagaimana? Kita keluar rumah, naruh ember di depan. Hujan turun. Ember kita harusnya terlentang apa? Menutup. Harusnya terlentang. Maka seseorang kalau malam bulan Rajab itu berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca sholawat, dan hal-hal yang positif, walaupun tidak harus malam suntuk beribadah, enggak. Artinya harus menggunakan semaksimal mungkin ini tentunya sepertiga malam untuk bertahajud. Maka seseorang tersebut itu gambarannya seperti menaruh bejana di depan rumah. Bejana tersebut dalam keadaan terlentang, akan mendapatkan air hujan. Tapi seorang yang malam pertama bulan Rajab itu digunakan untuk hura-hura, untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang tidak positif, maka gambarannya orang yang menaruh bejananya di luar rumah, embernya dalam keadaan tertutup. Kebalik, Allahnya sudah menurunkan hujan rahmat, Allahnya sudah menurunkan hujan maghfirah, Allahnya sudah menurunkan hujan barokah, Allahnya sudah membuka pintu langit, Allahnya sudah terbuka siapa saja yang menginginkan diampuni dosa-dosanya. Tapi nyatanya orangnya tidak terbuka, embernya tertutup, maka tidak akan mendapatkan maghfirah, tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan barokah, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakan malam pertama bulan Rajab ini untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini akan menggugah diri kita supaya bahwa ada hal yang penting pada malam pertama bulan Rajab ini. Wallahu a'lam bishawab.